burung elang ini, dia harus melalui dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia pasrah dengan keadaannya. Keadaannya seperti apa? Bayangin usia 40, paruhnya sudah sangat panjang, ya, bulu-bulunya sudah sangat lebat, dan cakar-cakarnya sudah sangat panjang juga. Dia punya dua pilihan. Pilihan pertama, dia pasrah dengan hidup dia. Yang kedua adalah dia mau bertransformasi. Elang ini transformasinya luar biasa. Dia harus rela menghancurkan paruhnya. Dia harus rela mencabut bulu-bulunya. Dia harus rela memotong cakarnya sampai akhirnya tumbuh paruh yang baru, tumbuh cakar yang baru, tumbuh bulu yang baru. Transformasinya luar biasa. Dan itulah kehidupan, ya. Jadi ketika Mudifah, bukan hanya makanan saja yang kita berikan kepada anak, tapi nasihat-nasihat. Masya Allah, bunda dan ayah pasti sudah tahu bagaimana karakter anak kita dan bagaimana cara memasukkan nasihat kepada anak kita, insya Allah. Ada satu konsep yang luar biasa. Kesuksesan atau pencapaian seseorang, pencapaian anak kita, pencapaian diri kita pribadi, itu sangat terpengaruhi oleh apa, Bu? Jadi dari lingkungan ada prosesnya, ya. Jadi pencapaian ini terpengaruh dari perbuatan, betul nggak? Kita bisa sukses kalau kita melakukan perbuatan atau amalan-amalan yang membuat kita sukses. Jadi pencapaian tergantung dari perbuatan. Perbuatan tergantung dari pola pikir, betul nggak? Kira-kira bunda mau makan nggak kalau misalkan nggak ada pikiran kita menyuapkan nasi ke dalam mulut kita, kalau tidak ada pikiran mau makan? Enggak, ya? Kira-kira kita mau nggak bersedekah kalau dalam pola pikir kita ngapain sedekah? Enggak. Kenapa kita mau sedekah? Karena dalam pikiran kita, insya Allah ketika kita bersedekah, uang itu akan kita jumpai ketika nanti di akhirat, akan menjadi investasi terbaik. Yang kita makan habis, yang kita pakai selesai, tapi yang kita berikan itulah harta yang sesungguhnya yang akan kita jumpai. Pola pikir anak bunda, misalkan siapa yang kamu lihat dari orang-orang sukses? Oh, saya ini misalkan yang putri, saya juga dulu termasuk, saya pengen nih kayak Ustazah Oki Stiana Dewi, ya. Jadi dulu saya mengikuti film KCB karena sangat terinspirasi, pengen banget ke Mesir. Akhirnya saya ikuti Ustazah Oki Stiana Dewi. Saya lihat polanya, bagaimana beliau bisa berkarir, bagaimana beliau bisa mencapai suatu kesuksesan yang luar biasa. Oh, ternyata itu dari amalan-amalannya. Saya lihat, Masya Allah, rajinnya gimana, dengar cerita tahajudnya gimana, sampai memang saya pun pernah satu panggung dengan beliau, menjadi pembicara bareng, sampai akhirnya kita ketemuan di masjid, dan alhamdulillah sampai sekarang kita komunikasi. Saya lihat, Masya Allah, habitnya beliau ini luar biasa. Lantas pencapaiannya pun luar biasa karena amalnya. Oke, dan amal kita tadi tergantung pola pikir kita. Pola pikir kita tergantung informasi yang kita dapatkan. Informasi itu dari mana? Dari lingkungan, ya Bun, dari lingkungan kita, dari bacaan kita, dari nasihat orang tuanya. Itu sangat tergantung. Jadi konsep pencapaian seseorang itu, saya ulangi, tergantung dari perbuatan. Yang kedua tergantung dari pola pikir. Yang selanjutnya tergantung dari informasi. Bunda suka nonton sinetron enggak? Oke. Coba kalau misalkan ada ibu-ibu, ini saya pengalaman sendiri ya, berinteraksi sama ibu-ibu. Ibu ini seneng banget nonton sinetron. Bahkan beliau yang paling semangat menceritakan film Layangan Putus. Ada kan dulu filmnya Layangan Putus. Wah, pokoknya seneng banget sama sinetron ini.
Akhirnya gimana? Tidak heran ibu ini curigaan sama suaminya. Papa dari mana? Bawa apa? Waduh, diinterogasi bapaknya. Karena apa? Karena memang itu mindsetnya. Dia mendapatkan informasi sinetron mertua yang jatuh akhirnya trauma. Ya, makanya kalau kita lihat bunda ayah ada satu anak yang tidak mau menikah. Misalkan dia sudah matang usia menikah tapi tidak mau menikah. Dia pengennya selamanya single. Coba kita koreksi bagaimana kehidupan keluarganya. Mungkin dia dari keluarga broken home, sehingga dia merasa bahwa pernikahan ini tidak sehat, pernikahan ini tidak bahagia. Akhirnya dia punya mindset seperti itu, punya prinsip seperti itu. Makanya hati-hati dengan informasi yang kita raih dan juga anak kita raih. Hati-hati. Biasanya kalau di pondok itu kan nggak boleh novel ya, betul ya? Sampai sekarang nggak boleh, Bun? Ya, zaman saya novel itu nggak boleh, komik nggak boleh. Dan anak bunda pulang baca novel, baca komik bukan kita jadi orang tua kepo. Nah, orang tua kan memang harus kepo ya Pak ya, supaya kita tahu anak kita ini gimana sih, apa informasi yang didapatkannya. Coba cek novelnya seperti apa, coba cek komiknya seperti apa, cek history yang ada di handphonenya. Karena Masya Allah itu hati-hati banget. Perang kita saat ini adalah perang gadget, betul nggak Bu? Jadi it's not about the guy, but it's about kalau seseorang betul-betul memahami surah Al-Fatihah, Masya Allah, dia paham dulu, dia akan paham semuanya. Karena Al-Fatihah ini merupakan basic pemahaman yang luar biasa, dan bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar melihat saja, tapi betul-betul diresapi dan dipahami. Yang pertama adalah pengakuan dan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Di sana diberikan konsep keyakinan bahwa CCTV Allah itu 24 jam. Bahwa kita betul-betul dipantau oleh Allah Malik Yaumiddin, yang mempunyai hari balasan, hari kiamat nanti. Jadi segala amal kita akan bertanggung jawabkan. Bunda bisa searching di YouTube, bisa searching di Google ya. Kalau misalkan ingin lebih memperdalami tafsir Al-Fatihah ini luar biasa. Karena silahkan Bunda dan Ayah pelajari minimal tafsir Al-Fatihah ini. Setelah itu diajarkan ke anak masing-masing dengan metode masing-masing. Yang pertama tadi konsep keyakinan dan pengakuan. Yang kedua komitmen atau loyalitas ibadah. Ada dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami meminta perlindungan. Jadi kalau misalkan Bunda mengharapkan satu manfaat dari selain Allah, nauzubillah, itu termasuk musyrik khafi, ya, yang ringan. Memang kita di zaman ini tidak ada yang menyembah berhala, tidak ada, alhamdulillah ya, kaum muslimin di dunia ini sekarang mungkin tidak seperti zaman dahulu. Tapi hati-hati ketika kita berharap satu manfaat dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi loyalitas ibadah tanamkan betul-betul pada anak. Ya, yang selanjutnya adalah permohonan jalan. Kita memohon jalan kepada Allah. Saya hanya memberikan kunci Bunda dan Ayah karena waktu yang terbatas. 3 konsep tadi silahkan Bunda dan Ayah bisa lihat di YouTube. Ya, ada tafsir yang dibahas mungkin yang ringkasnya oleh Ustaz Adi Hidayat atau Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Bakhtiar Nasir. Beliau memang lebih fokus di tadabbur Al-Quran dan lain sebagainya. 3 konsep ini yang ada dalam surat Al-Fatihah, apabila Bunda dan Ayah betul-betul tanamkan pada diri anak dan ini betul-betul menjadi benteng, insya Allah anak kita akan terjaga. Karena ini
diajarkan oleh orang tua saya, sampai akhirnya ketika ditanya waktu di Antv itu, kenapa kamu ingin dakwah? Saya ingin mengamalkan ilmu yang didapat di Gontor, dan saya ingin ilmu ini tidak sia-sia. Saya ingin syiar, karena di Gontor itu selalu dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila taman, ilmu tanpa sebagai pohon tak berbuah. Dan memang mungkin dulu saya ikut JMK di Gontor Putri, masih ada JMK ya, Jumiatil Khatibah, pidato. Saya memang senang di public speaking, saya senang di pramuka ya, dan itu sangat terasa. Jadi yang saya rasakan, saya bisa lolos di acara Antv itu yang dari Muda Antv karena pengaruh besar dari Gontor. Perkenalkan, nama saya Susilo Bantul Gasur, tinggal di Aren. Istri saya ada 2, Bu. Anaknya yang satu di JP 1 kelas 6 dan yang 2 masih umur 3 tahun. Anaknya 2, bukan istrinya yang 2. Yang mau saya tanyakan, apa syarat dan ketentuan supaya anak bisa dapat pengabdian di Gontor Putri, khususnya Gontor Putri 1? Jadi anak saya sudah kelas 6, Bu. Jadi gimana syarat dan ketentuannya, nanti seandainya itu saya bisa ngasih motivasi buat anak supaya dapat pengabdian di dalam. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebetulnya untuk pengabdian itu betul-betul ditentukan Allah a'lam. Kita juga tidak bisa tidak kebayang gitu ya seperti apa. Cuman yang saya lihat ini Mbak Ebat, kebanyakan yang di Gontor Putri itu dari istilahnya yang ngajar itu, kok saya lupa ya, yang biasa ngajar itu Amalia Tadris, Masya Allah. Ya, jadi itu sangat dinilai dari Amalia Tadris. Ya, pertama Amalia Tadris, yang kedua adab, yang ketiga adalah keaktifan anak, gitu. Jadi ini apalagi yang masih kelas 1, yang masih kelas 2 gitu ya, awal-awal, ayo silahkan aktif, ikutin apa yang sekiranya sesuai dengan potensimu, gitu, karena ini sangat berpengaruh. Biasanya dilihat aktifnya seperti apa. Sampai dulu saya di Antv itu, ketika Bapak pimpinan tahu, dicari, ini siapa ini? Oh, Sani Lizian. Dulu kelasnya apa aja? Oh, 1B, awalnya 1B, 2C, 3D. Karena Kalau anak saya toleransi saja. iya, Dia dari kelas 1 di H, karena kelas B, C, D, E, F, G penuh. Ini kelas 6 dia toleransi lagi, karena B, C, D, E, F, G, H, I, J penuh, terus dia di K. saya juga waktu itu enamnya sampai H, Pak. Insya Allah ya. Karena ya, luar biasa toleransinya ya, Pak. Ya, jadi memang ada juga teman saya, Pak, dia kelasnya memang tidak selalu atas, tapi pengabdian di Gontor Putri, karena mungkin dilihat tadi IQ-nya bagus ya saya ya. IQ-nya bagus, emosionalnya bagus. iya, jadi betul bukan hanya IQ saja, tapi tadi IQ emosional dan keaktifannya seperti apa gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan insya Allah dimanapun putri Bapak ngabdi, insya Allah yang terbaik, pasti yang terbaik insya Allah. Atau mau ngabdi di pesantren saya juga boleh. Bapaknya kali. Yang jualan bakso siapa kalau Baik, mungkin ada lagi Bapak yang mau sharing atau mau bertanya, mungkin ada saja ya saya ya. Baik. Terima kasih. Saya Bati yang Ibu sudah sampaikan, sudah sampaikan tentang mindset, pola pikir yang kemudian tercermin atau terreproduksi dalam perkataan dan perbuatan
semua orang tua, bapak ibu pasti menyayangi anaknya. Tapi permasalahannya kadang yang diterima oleh anaknya bukan perasaan saya. Dimarahin, mak bapak marah-marah, bapak galak gini. Ya kadang kita tahu bahwa itu ada dalam diri kita, kemampuan kita menyampaikannya itu kadang mungkin jadi berbeda yang ditangkap oleh anak. Bagaimana itu untuk menggali dan ya istilahnya jadi ketemu tidak baper, tidak salah miskomunikasi atau salah terima. Terima kasih. Juga dulu Banyuwangi, Bapak. Alhamdulillah dari dulu awalnya Masya Allah gitu ya, mandinya itu di kali kalau dulu. Sekarang sudah sangat bagus ya, Alhamdulillah. Jadi bagaimana cara mengkomunikasikan nasihat gitu ya Pak ya. Sebetulnya apalagi anak laki-laki itu cara mengkomunikasikannya tidak bisa dengan kita emosi. Iya, karena memang betul ketika memang kita dalam keadaan emosi, yang dia tangkap adalah emosi kita, bukan apa yang kita sampaikan. Jadi ketika ada satu kejadian misalkan yang membuat kita emosi, coba Bapak tarik nafas dulu gitu ya. Tarik nafas, istighfar, langsung dipanggil. Kamu merasa nggak kalau kamu salah? Iya Pak, apa kesalahan kamu? Ajak dia untuk mengakui kesalahannya. Oh, kesalahannya ini. Oke. Kira-kira kalau kayak gitu, suka nggak Bapak? Enggak. Mohon maaf, tolong jangan sampai diulangi lagi. Itu memang susah Pak. Kalau dipikir, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau misalkan kita ingin terbaik gitu ya, dan ingin nasihat kita sampai ke anak, itulah metode yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya pun sebagai anak gitu ya, merasa bahwa ketika orang tua menasihati tapi dengan amarah, dengan emosi, beda loh. Emosi, kita betul-betul emosi, dan kita marahnya mendidik sebagai hukuman. Makanan mustasa kali ya. Tangerangnya jaya, jaya, jaya.